Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahid al-qahhar al-aziz al-ghaffar mukawwir al-layli 'ala an-nahar tadhsiratan li ulil absar alladhi ayqadha man sha'a min khalqihi faja'alahu fi jumlatil akhyar فاستنارت قلوبهم بلوامع الأنوار أحمده أبلغ الحمد على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله العظيم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل المخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل سائر الصالحين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ma'asyar muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah ini dalam keadaan beriman masing-masing dari kita, sehingga kita merasa saling bersaudara di antara satu dan yang lainnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan umat Islam, yang telah menyelamatkan orang-orang jahiliyah pada zaman itu dari kegelapan peribadatan kepada selain Allah, kegelapan kejahiliaan, menuju terang benderangnya ilmu dengan wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Judul kajian kita saat ini apa? Aku ingin bahagia. Aku ingin bahagia. Jika kita tanyakan kepada setiap dari diri kita masing-masing, apakah kita ingin bahagia? Jika kita tanyakan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, kepada orang yang kaya, bergelimang harta, kepada orang yang miskin, yang mereka tak memiliki kekuatan untuk mendapatkan makanan pada saat itu, kepada orang-orang yang kafir, yang mana mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang mereka notabene-nya setiap hari melakukan kemaksiatan. Jika kita tanyakan kepada masing-masing dari mereka, apa yang kau mau?
Apa keinginanmu hidup di dunia ini? Apa tujuanmu? Orang-orang yang kaya, mereka mungkin bisa jadi mengatakan bahwasanya kebahagiaan ini dapat diraih ketika saya mendapatkan harta. Orang-orang yang sedang bermaksiat, ketika mereka ditanyakan tentang apa tujuan hidup Anda, bagaimana kebahagiaan yang ingin Anda raih, tentu mereka akan mengatakan saya dengan minum khamar misalnya, dengan berzina, dengan melakukan kemaksiatan yang lainnya. Kalau kita tanyakan kepada orang-orang yang gila akademik, mereka mengatakan bahwasanya kebahagiaan dapat diraih ketika mereka mampu mengumpulkan ijazah-ijazah dan sertifikat-sertifikat yang mereka miliki. Akan tetapi, jika kita kembali kepada syariat Islam, apakah kebahagiaan yang kita inginkan saat ini adalah kebahagiaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya untuk mencari harta? Apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya untuk mencari makan saja? Apakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan yang ada di dunia ini? Ikhwani, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau kita telah sedikit hal-hal yang sudah kita sebutkan, itu merupakan bagian sedikit dari kebahagiaan di dunia, sedikit dari kenikmatan-kenikmatan yang kita bisa rasakan sebentar saja. As-sa'adah al-waqtiyah itu merupakan kebahagiaan yang sementara, yang mana itu akan hilang. Kebahagiaan itu akan sirna. Kapan? Ketika itu semua sudah hilang. Orang-orang yang senang mengumpulkan hartanya, bagaimana kebahagiaan mereka bisa hilang ketika hartanya habis? Otomatis kebahagiaan yang mereka inginkan telah hilang. Orang-orang yang gila kedudukan, bagaimana mereka merasa kehilangan dengan kebahagiaannya ketika dia sudah dipindahkan dari kedudukannya, ketika dia sudah dilengsarkan, entah secara paksa atau itu merupakan satu peraturan, dan begitu seterusnya. Itu merupakan juzuk sedikit saja bagian dari kenikmatan di dunia. Akan tapi seorang mukmin yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis dia tidak hanya mengharapkan kebahagiaan yang ada di dunia. Seorang mukmin mengharapkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang mukmin berusaha mendapatkan kebahagiaan, maka persepsi mereka adalah apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Dengan merealisasikan keinginan Allah Subhanahu wa taala dari diciptakan kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang dia benar-benar beribadah kepada Allah, otomatis dia akan mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu, seorang mukmin seharusnya tidak merasa iri dengan banyaknya harta yang dimiliki oleh manusia. Tidak merasa iri dengan banyaknya anak yang dimiliki oleh pasangan suami istri.
Karena banyak dari mereka yang tidak menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut hanya untuk menikmati dunia ini saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridu Allahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun." Ini berada dalam surat At-Taubah ayat 55. Maka janganlah sekali-kali kalian merasa kagum dengan banyaknya harta yang dimiliki oleh orang munafik, dengan banyaknya anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada satu pasangan suami istri. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha." Karena sungguhnya Allah Azza wa Jalla hanya memberikan harta tersebut, hanya memberikan anak-anak tersebut untuk istidraj, diimhal. Innallaha yumhil wa la yuhmil. Allah Subhanahu wa taala memberikan istidraj, yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan yang sangat banyak, akan tetapi diberikannya orang tersebut harta yang banyak dan anak yang banyak dan nikmat-nikmat yang lainnya hanya untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Hanya untuk kami hanya menginginkan mengadab, kami hanya ingin mengadab mereka dengan nikmat-nikmat yang kami berikan. Diadab dengan apa? Diadab dengan capeknya badan mereka untuk mengumpulkan harta-harta yang ada di dunia. Sehingga ketika mereka memiliki harta, mereka tidak akan merasa puas. Ketika mereka sudah memiliki istana yang sangat banyak dan dia melihat tetangganya memiliki kebahagiaan kecil, atau tetangganya memiliki satu harta yang dia tidak memiliki, yang dia tidak memilikinya, maka dia merasa iri, merasa tidak puas. Tuh, tetangga mah di mobil aja, padahal mobilnya sudah banyak, mobilnya sudah ada berbagai macam model sudah punya di rumahnya. Ini tetangganya baru punya mobil satu yang dia tidak punya. Tuh, mak, nanti mobil, lihat saya jadi mak. Begitu. Allah mengadab mereka dengan itu, mengadab mereka dengan ketidakpuasan yang dia miliki di dunia, sehingga dia tidak merasa puas. Dia merasa kurang terus terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sungguh sangat banyak. Di antara azab yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang yang semacam ini adalah hatinya selalu bergantung kepada harta-harta tersebut. Dia merasa kehidupan dunia hanya untuk mencari harta. Dia merasa puas ketika dia mempunyai sekian banyak villa. Dia merasa puas kalau dia memiliki berbagai macam mobil. Dia merasa puas kalau dia memiliki rumah yang luar biasa besarnya, memiliki istana dengan 10 benteng di depannya. Akan tetapi itu tidak memalingkan rencana Allah, karena Allah memberikan itu hanya untuk mengadabnya. Dia tidak merasa tenang kehidupannya. Dia merasa kurang terus. Dia merasa hartanya akan habis. Padahal harta yang dia miliki, anak-anak yang dia miliki, berbagai macam nikmat yang dia rasakan, kesehatan yang dia miliki, itu merupakan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga dengan itu, ketika mereka sudah tenggelam dalam kegelimangan harta, ketika mereka sudah tenggelam di dalam kenikmatan-kenikmatan yang notabene itu merupakan istidraj dari Allah Azza wa Jalla, wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Allah akan mencabut ruh-ruh mereka dan mereka dalam keadaan kafir. Makanya dalam ayat lainnya, dalam surat Al-Furqan ayat 23, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami tampakkan amalan-amalan yang mereka amalkan di dunia. Mereka melakukan sholat, melakukan zakat, mereka melakukan haji, umrah bolak-balik, sedekah habis-habis. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin, kami tampakkan seluruh amalan yang dia lakukan di dunia. Faj'alnahu haba'an manthura. Akan tetapi kami jadikan amalan-amalan tersebut haba'an manthura. Tidak ada artinya. Sebagaimana kapas yang berterbangan, tidak ada berat sedikit pun di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Makanya seorang penyair mengatakan, walastu ara sa'adata jam'a malin walakin at-taqiyya huwa as-sa'id. Laysa as-sa'id alladhi tus'iduhu dunyah, inna as-sa'id alladhi yanju minan nar. Kata penyair ini, dia mengatakan, aku tidak melihat bahwasanya kebahagiaan itu dapat diraih dengan mengumpulkan harta. Walakin at-taqiyya huwa as-sa'id. Akan tetapi orang yang bertakwa itulah orang yang benar-benar bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dari segala permasalahan yang dia rasakan di dunia ini. Dia merasakan kesempitan hati, Allah akan berikan jalan keluar dengan diberikan taufik untuk melakukan berbagai macam ketaatan, minimal untuk melakukan zikir. Dia merasakan bahwasanya kehidupan ini tidak cocok dengan dirinya, Allah akan berikan insyirah sadr, kelapangan hati. Karena apa? Karena dia beriman, karena dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka dengan takwa itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka dan juga dari arah yang dia sangka. Karena banyak orang yang berusaha mengumpulkan harta, berusaha mendapatkan nikmat yang menurut dia itu adalah merupakan kebahagiaan, akan tetapi dia tidak merasa bahagia dengan itu. Dia tidak merasa senang dengan itu. Karena apa? Karena dia tidak bertakwa. Makanya syaratnya adalah apa? Bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana takwa tersebut? Takwa adalah engkau, kata para ulama, engkau melakukan amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla ala nurin min Allah, di atas ilmu, cahaya yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla melalui wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarju thawab Allah, dan engkau mengharapkan dengan itu ridhaan Allah. Engkau mengharapkan dengan itu pahala yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, engkau menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan ala nurin min Allah, di atas ilmu, di atas ketakwaan. Karena dia tahu bahwasanya ketika saya melakukan maksiat ini adalah merupakan jalan untuk murkanya Allah kepada saya. Maka dia tinggalkan maksiat tersebut. Dengan niatan apa? Ya khauf iqab Allah, takhaf iqab Allah. Engkau takut terhadap iqabnya Allah, hukuman-hukuman Allah Azza wa Jalla. Ikhwani wa a'izzai rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian penyair tadi melanjutkan,
Laisa sa'idul ladzi tus'iduhu dunya. Orang yang bahagia adalah bukan orang yang hartanya banyak. Inna sa'idal ladzi yanju minan nar. Akan tetapi kebahagiaan yang hakiki adalah ketika dia sudah lolos dari api neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada." Dimanapun kalian berada, di dalam keadaan apapun yang kalian nikmati pada saat ini, yudrikumul maut, mati akan menghampiri kalian. Kematian pada saat ini adalah dia sedang berjalan menuju kita. Kita tidak bisa lari. Aina ma takunu, dimanapun kalian, dalam keadaan apapun kalian, mati akan menghampiri kalian. Walau kuntum fi burujin musyayyada, meskipun kalian berada di benteng yang paling tinggi sedikit pun. Kalaupun kalian berada di benteng yang paling tinggi yang ada di dunia ini, yudrikumul maut, mati akan menghampiri kalian. Rumahnya ditutup sama 10 pagar. Anjing-anjing pelacak ditaruh di depan rumahnya buat jaga dia. Semua prajurit yang ada di dunia ditaruh di depan rumahnya untuk menjaga dia agar merasa aman. Bisa ada mati. Allah yang berjanji. Allah yang mengatakan itu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Setinggi apapun kedudukan Anda, sekaya apapun kekayaan yang Anda miliki, sebanyak apapun harta Anda, sebanyak apapun anak-anak Anda, sebanyak apapun bodyguard Anda, pasti mati. Ini yang perlu kita camkan pada diri kita. Sehingga apa? Kalau kata orang Jawa, nggak ngoyo, nggak mati-matian cari harta, nggak mati-matian untuk menikmati dunia ini. Ketika dia tahu hakikat dunia, otomatis apa yang dia rasakan? Orientasi dia hanya untuk kepada Allah Azza wa Jalla. Orientasi dia hidup di dunia ini adalah untuk menuju kepada Allah. Bagaimana caranya dia meraih ridha Allah? Makanya para ulama mengatakan, laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'na an tuhab. Yang penting bukan kalian mengaku-ngaku mencintai kepada Allah Azza wa Jalla. Oh, saya cinta sama Allah, sholat, padahal hatinya tidak ikhlas. Dia ngarep apa? Calon mertuan berdekatan. Bojo punya mama. Orientasi duniawi yang dia kedepankan sehingga dia melupakan orientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini dia mengaku, di mulut saja dia mengaku, oh saya cinta sama Allah. Cinta sama Allah akan tapi salatnya ditinggalkan. Cinta sama Allah akan tapi dia sholatnya tidak tumanina, pengen cepat-cepat selesai. Bisa jadi dia datang dulu ke masjid, tapi sambil lihat waktu, jamnya dilihat oleh wanita kiri, wanita kiri. Kurang 15 detik, Bu Imam udah langsung datang. Sibuk sendiri. Kalau imamnya sudah maju, waladhdallin amin, baca alif lam ra, curah enggak surat ya. Curah cik lancen di jalan. Ini orang yang mengaku cinta kepada Allah, akan tapi dia tidak meraih cinta yang diberikan oleh Allah. Allah tidak cinta sama orang yang semacam ini. Dia hanya mengaku-ngaku, laisa sya'nu an tuhib. Bukan
Yang penting bukan engkau yang mengaku cinta kepada Allah, walakinna sya'na an tuhab. Akan tapi yang terpenting adalah bagaimana engkau mendapatkan cintanya Allah. Bagaimana Allah akan mencintaimu. Makanya dalam hadits qudsi Allah menyatakan yang artinya, kalau sudah aku mencintai hambaku, maka jalannya dia itu melalui taufik. Bagaimana dia memegang tangannya dia, itu sudah aku tuntut. Diselamatkan oleh Allah, dijaga kehidupannya di dunia. Ini kapan? Ketika Allah sudah mencintai hambanya. Bukan sekedar gombalan-gombalan palsu yang diutarakan oleh manusia-manusia yang hanya mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ibnu Hibban rahimahullah taala di dalam sahihnya meriwayatkan hadis dari Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un minas sa'adah. Ada 4 yang merupakan bagian dari kebahagiaan. 4 hal ini kata Rasulullah SAW adalah simbol kebahagiaan seseorang. Ketika 4 hal ini sudah ada pada diri masing-masing kita, maka otomatis dia akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Yang pertama apa? Al-mar'atus shalihah. Istri yang saleh. Istri yang taat sama suaminya. Istri yang jika dilihat oleh suaminya dia menyenangkan. Ini mar'atus shalihah. Nanti dari selanjutnya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wal maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Dan luas ini berbeda-beda menurut persepsi masing-masing. Kalau yang tinggalnya masih berdua, anak masih 1 masih 2, dia cukup tinggal untuk tinggal di rumah yang kamarnya 2, cukup. Tapi kalau anaknya sudah 10 ke atas, 15, 20 misalnya, tidak cukup kalau untuk nomor 2. Artinya maskanul wasi' ini berbeda-beda dari masing-masing. Kemudian yang ketiga, wal jarus shalih, tetangga yang saleh, yang dia tidak mengganggu. Tetangga ini tidak mengganggu pada tetangganya. Makanya ketika seseorang mendapatkan rumah yang tetangganya adalah tetangga yang saleh, tetangga yang dia memperhatikan hakul jar, memperhatikan hak-hak tetangganya sendiri, maka kita hidup akan tenang. Tapi kalau kita mendapatkan tetangga yang saleh, yang dia tidak beriman kepada Allah, dia senangnya mengganggu tetangga-tetangganya, maka ini menjadikan seseorang yang tinggal di sekitarnya tidak bahagia tinggal di situ. Kemudian yang keempat adalah wal markabul hani, kendaraan yang enak. Sudah bisa beli motor, alhamdulillah bisa beli motor. Enak sudah punya sepeda motor. Banyak yang masih belum punya sepeda motor. Yang punya mobil, alhamdulillah punya mobil. Dikasih rezeki sama Allah. Tinggal masing-masing dari kita bagaimana kita memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian di dalam riwayat Muslim dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'." Dunia ini isinya seluruhnya perhiasan. Seluruhnya perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dan sebaik-baik perhiasan di dunia ini adalah al-mar'atu shalihah. Baik lagi mar'atu shalihah, perempuan-perempuan yang salihah. Yang sudah jadi istri, jadilah istri yang saleh. Yang belum jadi istri, persiapkan diri Anda agar Anda menjadi seseorang yang merupakan salah satu kebahagiaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Makanya kriteria al-mar'atus shalihah itu seperti apa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lainnya,
Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyu nisa'i khairun?" Perempuan yang macam apa yang paling baik? Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyatakan, "Allati tasurruhu idza nadhar." Perempuan atau wanita yang ketika engkau melihatnya engkau berbahagia, sumringah. Suaminya datang dari luar, capek-capek sudah kerja, zuhur mau makan. Datang masuk rumah, assalamualaikum, buka. Ada daster, abu bebe. Suaminya mikir, kau sampai sini tenang hari. Pak pas abu. Sumpah, suaminya masuk rumah sumpah. Makanya akhwat, para wanita seharusnya mempersiapkan dirinya menjadi mar'atus salihah, menjadi wanita-wanita yang dijanjikan oleh Nabi SAW merupakan salah satu kebahagiaan yang ada di dunia. Wa khairu mata'iha, kata Rasulullah, dan sebaik-baik perhiasan yang ada di dunia ini seluruhnya al-mar'atus salihah, perempuan yang saleh. Kemudian yang kedua, kriteria al-mar'atus salihah. Yang pertama tadi apa? Tasurruhu idza nadhar. Kalau dilihat membuat kita senang. Yang kedua, wa tuti'uhu idza amar. Kalau diperintah taat. Ketika diperintahkan oleh suaminya kepada hal-hal yang merupakan hal yang ma'ruf, bukan merupakan hal yang berbau kemaksiatan, maka dia mentaati. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an yasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku diizinkan untuk menyuruh seseorang sujud kepada manusia yang lain, maka aku akan menyuruh istri agar sujud kepada suaminya. Karena besarnya hak yang harus ditunaikan oleh seorang istri kepada suaminya. Kemudian yang terakhir, wala tukhalifu fima yakrahu fi nafsiha wa malihi. Dan wanita ini dia tidak menentang hal-hal yang dibenci oleh suaminya. Dia tidak mengganggu harta-harta suaminya yang dia benci. Artinya begini, ketika suami ini atau ketika lelaki secara umum benci terhadap satu hal yang mana istrinya tahu atau adiknya yang perempuan tahu bahwasanya ini abang suami ini benci terhadap satu hal. Hal yang dibenci suaminya tidak usah dihadirkan. Bikin suaminya, bikin kakaknya menjadi ridho. Itu maknanya. Makanya pantas Rasulullah SAW mengatakan khairu mata'iha, sebaik-baik perhiasan di muka bumi. Ikhwani rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala ketika menyebutkan sebab-sebab meraih kebahagiaan, beliau menyebutkan beberapa hal. Hal yang pertama yang beliau sebutkan adalah al-imanu billah wal amalus shalih. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amalan saleh. Ketika seorang hanya beriman akan tetapi dia tidak merealisasikan keimanan tersebut dalam amalan yang saleh, maka dia tidak bahagia dan tidak mungkin seseorang yang beriman kemudian dia tidak merealisasikan dalam amalan dia sehari-hari. Karena keimanan dan amalan saleh merupakan dua hal yang lazim, dua hal yang saling mengikuti. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang melakukan amalan saleh dari kalangan laki-laki dan wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Syaratnya beriman. Amalan yang saleh yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla mendapatkan pahala yang besar adalah amalan yang didasari keimanan. Karena keimanan merupakan syarat sah amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya amalan tersebut tidak dikatakan saleh kecuali terkumpul di dalamnya dua syarat. Terkumpul di dalamnya dua syarat. Siapa yang tahu dua syaratnya? Ada hadiah di sini. Amalan saleh ngacung. Amalan saleh ada dua syarat. Ngacung. Ikhlas sesuai tuntunan Rasulullah. Ikhlas. Jangan dijawab dulu. Sudah dijawab tadi, ikhlas dan sesuai amalan. Amalan yang saleh otomatis diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia dilakukan dengan keikhlasan. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niat yang dia niatkan di dunia ini ataupun di akhirat. Maka janji Allah Azza wa Jalla ketika seseorang melakukan amalan soleh dan didasari keimanan, apa janjinya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ketika seorang benar-benar melakukan amalan soleh yang didasari keimanan yang merupakan itu syarat sah dari amalan tersebut untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang berbagai macam amalan apapun yang dia lakukan tanpa didasari keimanan, maka amalan tersebut tertolak. Makanya orang-orang kafir meskipun dia membangun 1000 masjid di dunia ini, amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia tidak beriman. Ayatnya tadi kita sudah sebutkan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami tampakkan amalan-amalan yang dilakukan di dunia pada nanti di akhirat, dan kami tampakkan amalan-amalan dia di dunia. Faj'alnahu haba'an manthura, dan kami jadikan amalan-amalan tersebut berterbangan, tidak ada artinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sok azannya. Tapi insyaallah nanti kita lanjutkan setelah sholat Isya.